Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika Hamzah. Saya dari kelas 12 TKJ. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jakarta, Bapak Ilham Toro, Ketua Kompetensi Bidang Keahlian Teknik Komputer Jaringan, Bapak Afrizal Lazuardi Ihsan, lalu pembimbing PKL periode pertama, Ibu Ayu Kurniasi, lalu pembimbing PKL periode kedua, Bapak Muhammad Reksa, serta audiens yang saya hargai. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan kerja lapangan. Yang periode pertama yaitu sejarah instansi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta didirikan pada awal 1990 dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan tinggi di bidang teknik yang berkualitas dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islami. Awalnya fakultas ini membuka program studi teknik elektro dan seiring waktu berkembang dengan membuka program studi teknik mesin dan teknik industri. Dalam perjalanan perkembangan, FTUMJ terus berupaya meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung pendidikan seperti laboratorium yang semakin lengkap dan teknologi terkini. Selain fokus pada pengajaran ilmu teknik, fakultas ini juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan pengembangan soft skills mahasiswa agar mereka tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Di sini Fakultas Teknik UMJ berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Muhammadiyah. Berikut adalah visi dan misi dari FTUMJ. Yang pertama, visi terkemuka, modern, dan islami pada tahun 20. Misi 1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta al-Islam Muhammadiyah. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al-Islam Muhammadiyah. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur drama. Yang keempat, mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Berikutnya, pekerjaan yang diberikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama yaitu ada standby lab puskom, yaitu standby lab puskom komputer memonitori mahasiswa yang sedang melaksanakan praktikum atau test to form. Yang kedua ada IT support, yaitu maintenance atau pengecekan perangkat komputer di masing-masing elektronik. Yang kedua di sini ada pengecekan printer. Berikutnya ada standby akademik, yaitu memisahkan berkas surat keterangan pengambilan ijazah dan transkrip mahasiswa sesuai jurusan. Yang ketiga ada men-scan berkas lembar soal ujian sesuai jurusan. Yang ketiga, menghancurkan berkas yang sudah tidak terpakai menggunakan mesin paper shredder. Berikutnya adalah standby PMB. Standby PMB itu adalah standby ruang penerima mahasiswa baru, yaitu mencocokkan data mahasiswa di web Siakat dan file Excel. Berikutnya adalah kendala dan solusi. Yang pertama, kendala yang dialami tidak terlalu sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, terkadang datang terlambat. Yang ketiga, tidak terlalu sibuk bekerja sehingga belum bisa mendapatkan pengalaman kerja yang maksimal. Lalu solusinya adalah 1. Tetap mengambil sisi positif, fokus pada soft skill yang berguna di semua bidang kerja. Yang kedua, datang atau berangkat lebih pagi. Yang ketiga, menambah keterlibatan dalam pekerjaan agar tidak merasa kurang sibuk, lebih proaktif dalam menawarkan bantuan untuk pekerjaan yang ada. Berikutnya ada akurasi kecocokan dengan bidang keahlian. Di sini kegiatan PKL di tempat ini memiliki tingkat kecocokan yang sedang dengan bidang keahlian TKJ. Beberapa tugas berkaitan langsung dengan penggunaan komputer dan jaringan, namun sebagian lainnya bersifat umum dan administratif. Berikutnya ada saran. Saya berharap untuk kedepannya perusahaan dapat lebih
membimbing para peserta PKL dengan lebih baik tanpa ada rasa sungkan. Tujuannya agar peserta di PKL dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian diharapkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas untuk menunjang pekerjaan guna untuk meminimalisir kesalahan dan efektivitas waktu dalam pekerjaan. Berikutnya, PKL periode kedua di PT Alpha Medianusa Solusindo. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. PT Alpha Medianusa Solusindo adalah penyedia layanan jaringan infrastruktur fiber optik dan teknologi informasi yang berdiri sejak 1997. Sejak awal, Alpha berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan profesional kepada seluruh pelanggan di berbagai sektor. Layanan utama Alpha mencakup internet dedicated, internet broadband, cloud, dan managed service. Perusahaan ini juga telah memiliki izin resmi sebagai ISP serta terdaftar di Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, sehingga kendala dan realisasinya terjamin. Dengan dukungan tim profesional dan berpengalaman di bidang teknologi informasi, Alpha terus meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Berdirinya perusahaan ini tidak hanya karena peluang bisnis, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam pemerataan akses internet dan percepatan transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan PT Alpha Medianusa Solusindo, yaitu AMS. Yang pertama adalah visinya menjadi perusahaan internet service provider terbaik yang dapat menjangkau secara luas demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya terhubung dengan internet. Berikut adalah misinya memberikan kualitas layanan terbaik serta membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan di seluruh kota-kota di Indonesia didukung dengan berbagai solusi dan inovasi jaringan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Berikutnya adalah pekerjaan yang diberikan di PT AMS. Yang pertama, ini saya mempelajari penyambungan kabel fiber, mempelajari teknik penyambungan kabel fiber optik menggunakan alat splicer. Yang kedua, membuat website inventaris perangkat berbasis MySQL. Berikut ini saya sedang menelepon perusahaan yang sudah terdata di spreadsheet. Yang kedua, ini saya sedang melakukan telemarketing, yaitu menelepon customer dan memberikan informasi terkait pengambilan perangkat yang sudah tidak aktif lagi. Yang kedua, ini saya sedang mendesain company profile perusahaan dan poster promotif menggunakan aplikasi Canva. Lalu melakukan kegiatan riset dan pengumpulan data perusahaan dari berbagai provinsi guna untuk membangun kerjasama. Lalu ada kendala dan solusi dari PT Alpha Medianusa Solusindo, yaitu kendala yang dialami: 1. Fasilitas komputer tidak memadai. 2. Jarak tempat PKL yang jauh dari rumah bisa menyebabkan keterlambatan atau biaya perjalanan. Yang ketiga, sering menghadapi kemacetan di perjalanan. Solusinya: membawa laptop pribadi. 2. Mengatur waktu keberangkatan lebih awal. 3. Mencari alternatif rute perjalanan. Berikutnya ada kurasi kecocokan dengan bidang kalian. Tempat PKL yang saya tempati belum sepenuhnya sesuai dengan jurusan, karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak di bidang administrasi. Namun, saya tetap memperoleh pengalaman berharga seperti belajar, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama tim, serta penggunaan komputer dalam pekerjaan kantor. Di sini ada saran agar kegiatan PKL dan presentasi dapat berjalan lebih baik ke depannya. Diharapkan para peserta dapat lebih mempersiapkan materi dengan matang, meningkatkan kemampuan komunikasi saat menyampaikan hasil kerja, serta membuat media presentasi yang lebih menarik dan informatif. Selain itu, diharapkan kegiatan PKL selanjutnya dapat memberikan pengalaman yang lebih luas dan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Berikut adalah pengalaman yang saya dapatkan, yaitu 1. Belajar instalasi dan perawatan perangkat. 2. Menambah wawasan dunia kerja. Yang 3. Melatih disiplin dan tanggung jawab. Yang 4. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Baik,
Sekian dari presentasi laporan praktik kerja lapangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.